Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi peranan yang diberikan pondok pesantren yang telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan agama Islam dan ilmu pengetahuan umum tanpa mengandalkan kucuran dana dari pemerintah. Ketua DPR RI Ade Komarudin melakukan kunjungan kerja ke Kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur dalam rangka menghadiri syukuran milad hari lahirnya Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan yang ke-64 tahun. Turut hadir dalam acara tersebut, anggota DPR RI, Wakil Gubernur Jawa Timur beserta para pejabat pemerintah daerah Jawa Timur. Ketua DPR mengungkapkan telah banyak peranan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren sejak masa perjuangan melawan penjajah hingga detik ini. Menurut Ade Komarudin, pesantren bukan hanya wadah pendidikan dan penyebaran agama Islam saja, tapi juga wadah perjuangan rakyat Indonesia. Peranan pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketua DPR RI berkomitmen untuk terus mengembangkan pendidikan di pondok pesantren agar melahirkan insan-insan yang religius dan memiliki daya saing. Beliau di sini mengasuh generasi ketiga ya, 64 tahun ini pondok pesantren. Jangan lupa di perusahaan, kalau sudah generasi ketiga lolos, itu berarti perusahaan itu akan gelanggang besar, mengarungi zaman. Ini pondok pesantren ini Al-Amin sudah 64 tahun dan ini generasi ketiga, masih terus lolos dan makin besar. Nah, adalah kewajiban kita semua, terutama para anggota DPR, untuk memperhatikan lembaga pendidikan yang tidak pernah tergantung kepada pemerintah, kepada anggaran belanja negara, tetapi tumbuh dan berkembang dengan baik seperti pondok pesantren. Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Ahmad Fauzi berharap Ketua DPR RI dapat memberikan dukungan dan perhatian kepada dunia pendidikan Islam. Menurut Ahmad Fauzi, Pondok Pesantren telah memberikan sumbangsi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Ingin di atas dan untuk semua golongan, tidak ikut partai, tidak ikut golongan, tidak ikut ormas dan sebagainya. Cuma kita tidak bisa mendiamkan sesuatu yang tidak ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, kita pihak pertama yang membenarkan kebenaran, insya Allah. Terima kasih kepada Pak Ade Komarudin sudah hadir. Itu merupakan luar biasa kehadiran beliau, membesarkan hati kami, mensupport kita supaya lebih semangat karena suara rakyat bersama beliau seluruh Indonesia. Amin. Dari Sumeneb, Madura, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Terkait rencana revisi rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sejumlah anggota DPR menilai perlu keseriusan bersama antara pemerintah dan DPR dalam merumuskan poin-poin penting yang akan dibahas dalam RUU tersebut, agar dapat mengakomodir keinginan pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang modern dan bermartabat. Ditemui usai melakukan rapat dengan Menpan RB Asman Abnur, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edi mengatakan, rancangan Undang-Undang ASN merupakan rancangan undang-undang inisiatif DPR yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi. Namun menemui kendala dalam pembahasannya, karena rancangan Undang-Undang ASN belum memiliki ukuran yang jelas terkait efektivitas implementasi ASN. Nah, setelah kita dalami memang ada kerepotan dan kesulitan tersendiri berkenaan dengan implementasinya. Ya, sistemnya bukan justru lebih sederhana tapi lebih rumit. Kemudian prakteknya karena susah dilaksanakan itu kemudian secara beramai-ramai kok sekarang pemerintah tidak menjalankan Undang-Undang ASN itu. Jadi kita dalam rangka mengevaluasi Undang-Undang ASN ini kita ingin melihat apakah Undang-Undang ASN ini bisa diimplementasikan ya atau tidak gitu. Kalau misalnya masih bisa dikejar untuk implementasinya, maka ini bisa kita pertahankan, kita perkuat. Tetapi kalau misalnya ternyata implementasinya itu susah, sulit, dan tidak mungkin digapai, maka mungkin kita dengan berat hati harus kita lakukan revisi secara ulang gitu ya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ASN. Gitulah kira-kira posisi akhir dari Undang-Undang ASN. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yang juga anggota Komisi 2 DPR RI Arief Wibowo menilai revisi Undang-Undang ASN diperlukan untuk melakukan perubahan terkait kepegawaian di lingkungan pemerintahan di Indonesia agar seluruh lembaga negara dan kementerian
dapat memberikan pelayanan terpadu dan profesional kepada masyarakat. Kita menetapkan bahwa perubahan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diperlukan untuk melakukan pengaturan secara terbatas, menyusun norma baru yang menyangkut efektivitas dari kepegawaian kita. Habibie dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI meninjau lokasi penggusuran paksa yang akan dilakukan Perum Perikanan Indonesia atau Perindo kepada para pengusaha perikanan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Komisi 6 juga melakukan pendalaman terkait isu adanya mafia perikanan yang selama ini meresahkan nelayan. Komisi 4 DPR RI meninjau lokasi penggusuran paksa yang akan dilakukan Perum Perikanan Indonesia atau Perindo kepada para pengusaha perikanan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Komisi 4 juga melakukan pendalaman terkait isu adanya mafia perikanan yang selama ini meresahkan nelayan. Wakil Ketua Komisi 4 Daniel Johan menilai penggusuran tersebut akan sangat berdampak pada para nelayan, buruh, anak buah kapal, dan tenaga kerja lain yang menggantungkan hidupnya di industri perikanan. Selain itu, Daniel mendesak aparat berwajib mendalami laporan adanya mafia perikanan di kawasan Muara Baru dan menindak tegas jika ditemukan pihak yang bersalah. Ya, kita ingin memahami inti persoalan sehingga kalaupun ada kebijakan itu harus kebijakan yang adil, kebijakan yang bisa memajukan dua belah pihak, bisa meningkatkan perikanan nasional, bukan justru menjadi suatu keterpurukan secara nasional nanti. Senada dengan Daniel Johan, anggota Komisi 4 lainnya, Ono Surono meminta permasalahan ini segera diatasi pihak berwajib. Menurutnya hal tersebut guna mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Ya, jadi kita akan undang mereka dalam rapat dengar pendapat umum dan kita pasti akan merekomendasikan kepada Perum Perindo, kepada Kementerian BUMN, juga Kementerian Kelautan, Perikanan Kelautan yang intinya jangan sampai terjadi mogok operasi yang berlarut-larut lah. Karena kan kita juga harus bagaimana Inpres Nomor 7 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional juga harus berjalan. Terus implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang perlindungan, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam juga harus berjalan. Jadi ini harus segera. Mario Hasiolan, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, demikian sudah Warta Parlemen kali ini. Sampai ketemu lagi dalam Warta Parlemen berikutnya.